Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih fokus nanti belajarnya, coba duduk yang rapi. Nisa, Fitri, coba duduk yang rapi. Mejanya itu diberesin. Duduk yang lurus yang ke depan, jangan mereng-mereng yang di atas meja. Tasnya coba ditaruh yang betul, jangan di atas meja mengganggu nanti pembelajaran kita. Oke. Udah rapi? Udah fokus belajarnya. Oke. Siapa yang pimpin baca doa? Saya, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Oke, supaya lebih semangat kita belajarnya, supaya lebih fresh lagi. Coba ibu minta kalian untuk berdiri sebentar boleh? Silakan berdiri sebentar. Tadinya sekarang kita nyanyi bersama, biar lebih semangat. Oke. Hai anak yang pintar tepuk tangan. Hai anak yang pintar petik jari. Hai anak yang pintar kalau memang begitu. Hai anak yang pintar tepuk paha. Hai anak yang pintar tepuk bahu. Hai anak yang pintar bertakbirlah. Hai anak yang pintar kalau memang begitu lakukanlah semuanya. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Udah semangat? Sudah, Bu. Kita ini kan kelas yang baru, semester yang baru, kawan yang baru kan? Kalian masih di kelas 1 SMP ini, di semester yang baru harus semangat. Semangat yang baru. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama yang lalu kita udah belajar tentang perbandingan Senilai. Kita akan belajar tentang perbandingan senilai sekarang. Ini yang minggu lalu apa yang udah kita belajar? Tidak senilai. Perbandingan? Nah, udah lupa. Ayo apa? Besaran. Perbandingan dua besaran ya? Sama. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa Yanti? Yang kita pelajari minggu lalu? Perbandingan dua besaran, contohnya? Misalnya Pintu 1 dengan pintu 2. dua besaran, contoh. Misalkan tinggi misal apa? 163. 163. Kalau Fitri? 160. 160. Maka perbandingan tinggi Nisa dan Fitri adalah 163 dibanding per 160, atau bisa kita bilang 163 banding 160. Ini sama-sama dalam satuan sentimeter. Berarti kan satuan yang sama ya? Iya. Kalau misalkan bukan satuan yang sama, contoh apa? Misalnya jarak berkendara Jarak kendara? sama besarnya volume air. Iya, kalau misalkan jarak berkendara biasa pakainya kilometer ya. Kalau volume misalkan pakainya liter atau mililiter, itu bukan satuan yang sama. Ya kan? Nah, maka itu nanti akan berhubungan dengan apa yang kita belajar. Karena kan ini masih dalam satu kali, yaitu masalah perbandingan. Terus di yang sebelum-sebelumnya lagi kalian udah belajar tentang pecahan senilai. Kalau misalkan ibu tanya 1/2, nah kira-kira akan senilai dengan pecahan apa dia? 2/4. Kalau misalkan ibu tambahin di sini 2/5, boleh? Tidak boleh nih, karena mereka tidak akan senilai dengan yang dua ini. Sedangkan ini, kalau ini yang disederhanakan akan kembali ke 1/2. Nanti begitu juga di perbandingan senilai yang akan kita pakai. Itu kita akan menyederhanakan perbandingan senilainya itu. Oke? Maka kita hari ini akan belajar tentang Perbandingan senilai. perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, di perbandingan senilai ini KD-nya yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. KD untuk 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini di KD-nya itu ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi yang hari ini akan kita bahas tentang perbandingan senilai. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada membedakan perbandingan senilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Lalu menyederhanakan perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan senilai. Lantas ada tujuannya, karena setiap dari yang apa yang kita pelajari ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, apa yang kita pelajari? Ya kan? Hal kecil apapun itu pasti ada tujuannya. Tujuannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik dapat memahami perbandingan senilai, menyederhanakan perbandingan senilai, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, lalu setelah ada tujuan dari pembelajaran kita, maka ada manfaat yang kita dapatkan. Kira-kira kalau dari yang Ibu jelaskan tadi, misalkan apa itu perbandingan senilai, ya kan, gambarannya sedikit, kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu? Membagi sebuah kue. Membagi sebuah kue masuk ke perbandingan senilai? Tidak, untuk menentukan jarak perjalanan dari si A dan si B. Berapa jauh mereka pergi dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, Coba misalnya. saya pergi ke Pasar Aceh dalam waktu 20 menit, itu sekitar 3 km. 3 km sebanyak 20 menit. Nah, sedangkan Fitriana pergi ke Pasar Aceh itu sekitar 30 menit sejauh 3 meter. 3 km. Nah, itu dia perbandingannya. Ya, nanti di perbandingan senilai ini itu akan sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contoh, misalkan kalian tadi istirahat. Istirahat kalian beli nasi nih, ceritanya. 1 bungkus nasi berapa harganya? 10.000. 10.000 kalau ada 2 bungkus? 20.000. 20.000 kalau ada 3 bungkus? 30.000. 30. Itu salah satu contoh dari perbandingan Senilai. senilai. Oke. Ya, Perbandingan skala masuk nggak ya? ada. Nanti setelah perbandingan senilai, berbalik nilai, lalu kita akan belajar tentang skala dan peta. Itu di Dia tidak masuk ke sini ya, Bu. Iya, ke sini juga tapi setelahnya. Oh, Sabar, nanti akan kita pelajari ya, ya. iya. Tapi sangat antusias ya. Oke. Hari ini kita belajar seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kita belajar melalui model pembelajaran discovery learning. Nanti kalian akan Ibu jelaskan terlebih dahulu dari PPT, lalu kalian akan membaca dari buku, terus akan kita bentuk kelompok untuk kita diskusi, lalu kalian mengerjakan LKPD dari kelompok tersebut, lalu nanti untuk hasil apa yang sudah kalian kerjakan, kalian tulis di kertas plano, lalu kita over, kita gantian sama kelompok sebelah. Untuk jawabannya kalian komen, nanti akan Ibu tanya apa yang harus diperbaiki atau ada saran mungkin kritik. Nah, untuk penilaiannya Ibu akan menilai kalian segi pengetahuan, segi keterampilan juga nanti dari hasil yang kalian kerjakan LKPD, bagaimana kalian berdiskusi di dalam kelompok, bagaimana kalian keaktifan kalian dalam sehari-hari. Oke, ya, paham? Oh ya, ada bawa yang Ibu suruh bawa kartu? Ada. Kartu yang Ibu bagi di awal nanti karena orang siswa-siswa yang aktif kan Ibu seperti minggu lalu ya, Ibu akan bagikan kertas ini, nanti akan kalian tempelkan di kartu itu yang sudah Ibu stempel. Nanti di akhir semester 1 ini kalian kumpulkan, nanti akan Ibu lihat sudah berapa banyak yang kalian tempelkan. Oke? Baik, Bu. Oke, tadi kita sudah sedikit membahas tentang manfaat perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih itu perbandingan senilai? Apa ada yang tahu pengertian atau definisi dari perbandingan senilai? Ada yang tahu? Coba. Silakan, Fitri. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama besarnya. Ya, lain? Ada tanggapan lain? Saya, Tadi? Bu. Iya, silakan. Tadi. Perbandingan senilai atau disebut juga dengan sebagai proporsi adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama. Sederhananya, perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio yang sama, Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk Fitri. Ini jangan lupa nanti di kartunya ya. Ani juga. Jangan hilang nanti tuh. Kan kalau hilang nggak dianggap ada bintangnya, oke? Oke, jadi benar yang udah teman-teman kita sampaikan, intinya itu sama. Perbandingan senilai adalah yang melibatkan dua rasio yang sama. Sederhananya, perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio yang sama. Apa yang dimaksud dengan dua rasio yang sama? Ada yang tahu? Kira-kira apa dua rasio yang sama? Misal perbandingannya yang sama, misal kalau kita membandingin sama orang, jadi kita bandingin sama orang juga ya. Kita bandinginnya Ya benar, kalau misalkan kita bandingin antara orang, misalkan orang dan waktu, maka yang sebenarnya dua akan kita bandingkan dengan orang dan waktu, ya. Benar, Fitri. Selanjutnya di perbandingan senilai ada yang namanya sifat-sifat yang terdapat di perbandingan senilai itu. Ibu boleh minta Sri? Boleh? Tolong dibacakan yang pertama, sifat yang pertama. Yang pertama,
Nih, misalnya ada satu perbandingan. Jadi suatu besaran itu bertambah ya. Jadi perbandingan yang satu lagi juga ikut ya. Yang itu bertambah. Siapa lain yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi? Kira-kira apa maksudnya? Silakan Nadia mungkin, boleh? Apa maksudnya Nadia? Iya Bu, kira-kira dari sifat yang pertama? Coba. Ayo, apa tadi? Apa? Yang dari sifat yang pertama? Jika nilai suatu besaran bertambah, maka nilai besaran lain yang dibandingkan terhadapnya juga bertambah. Maksudnya apa? Apa kira-kira maksudnya? Tadi udah sedikit berubah. Iya, silakan Fitri. Misalnya ada air kan, terus kita tambahin benda lain di dalam air tuh, maka di air yang satu lagi itu yang kita bandingin harus kita tambahkan juga biar sama. Tapi kalau itu sesama air ya? Ya. Ini coba Ibu akan Nadia Bu. Coba Nadia boleh. Sudah tahu nih ya betul bukan? Perbandingan 2 liter air sama 2 liter minyak. Tapi jika ditambahkan 1 liter lagi airnya ke dalam baskom, maka minyak juga harus ditambah biar sama-sama jadi 3 liter. Sebenarnya udah mulai tepat. Maksudnya di sini adalah jika seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di manfaat. Kalian beli nasi 1 bungkus, berapa harganya? 10.000. Ketika kalian beli 2 bungkus, harganya 20.000. Kan itu jumlah bungkus yang kalian beli bertambah nggak? Dari 1 menjadi 2. Terus harganya tadi berapa kalau 1 bungkus? 10.000. Terus kalau ada 2 bungkus? 20.000. Kira-kira bertambah nggak? Bertambah. Tadi jumlah bungkusnya ada 2. Kalau udah jadi 2 maka harganya juga menjadi 20.000. Yang harganya naik maka jumlah bungkusnya juga naik. Juga bertambah kan? Sama-sama bertambah kan? Itulah sifat. Oke, tadi ada sifat Perbandingan senilai yang pertama sudah kita clearkan. Coba yang kedua. Coba silakan yang kita mau dibacakan. Jika nilai suatu besaran itu berkurang, maka nilai besaran lain yang dibandingkan terhadapnya juga berkurang. Kira-kira apa maksudnya? Kalau paham yang pertama pasti paham juga ini. Kebalikan dari yang pertama. Ya. Silakan Yati. Apa kira-kira maksudnya? Seperti penjelasan itu tadi, Mhm. seperti nasi sehingga jika nasinya kurang dibeli, jadi nasinya juga tetap 10. Misalnya dibelinya 1, harga nasinya 10. Dia beli 1, jadi tetap. Betul Lisa? Kira-kira apa yang sudah dijelaskan oleh Yanti? Berarti Yanti kurang paham sama sifat yang pertama tadi. Saya Bu, Coba. lagi. Boleh silakan Fitri. Misalnya saya beli nasi 2 Dua. bungkus berarti kan 20.000. Nah, namun kalau misalnya saya mau beli 1 bungkus berarti 10.000, jadi berkurang juga nilainya. Ya, berkurang bungkusnya maka berkurang juga Nilainya. nilai harganya, berkurang jumlahnya, jumlah bungkusnya berkurang juga dari harganya. Paham Yanti? Coba ulang. Kalau misalnya dia beli nasi 2 bungkus, jadi harganya 20. Tapi jika dia beli lagi pakai nasi lagi, jadi harganya tetap 10. Berkurang ya? Berkurang. Iya, benar. Terima kasih. Oh, tadi siapa yang udah bantu Ibu? Namanya. Ini langsung ditempel ya, dan nggak hilang ya. Bisa juga tadi udah bantu Ibu. Yanti. Saya, Bu. Lebih fokus lagi. Oh, Sri juga? Iya. Saya, Bu. Jangan hilang-hilang ya. Jangan alasan dulu saya hilang. Oh, itu tidak percaya. Oke, selanjutnya udah kita bahas nih apa definisi perbandingan senilai, apa itu sifat-sifatnya. Selanjutnya, nah ini dari apa yang udah dipelajari tadi. Berarti misalkan tadi harganya itu dimisalkan dengan X. Iya kan? Kita misalkan dengan X. Ini ada X pertama, ada X kedua. Ini kalau harga 1 bungkus, ini misalkan kalau harga 2 bungkus. Terus ini jumlah bungkusnya. Misalkan ini jumlah bungkus yang pertama, ini jumlah bungkus yang kedua. Ketika harganya 10.000 berarti dapatnya cuma 1 bungkus. Kalau harganya 20.000 dapatnya 2 bungkus. Nah, dari tabel ini maka kita dapat bahwa perbandingan senilai itu bentuk umumnya yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tapi kalau kalian mau balik boleh juga. Ya nggak boleh balik atas bawah. Yang kalian balik misalkan Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2 boleh. Kalau di atasnya 1, sebelah sininya juga 1. Kalau di ruas kanannya 2, ruas kirinya yang di bawah juga 2. Oke? Kalau ini kalian boleh X2 per X1. Nggak boleh di sini Y1 per Y2. Harus tetap Y2 per Y1 juga. Paham? Ada yang ingin ditanya? Tidak. Ada yang ingin ditanya? Bagaimana? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Nur Erni, Ya, Bu. ibu akan bertanya, jika misalkan tadi bentuk umumnya itu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tapi kalau misalkan ibu ubah nih bentuknya jadi X2 per X1, bagaimana dengan Y-nya? Dirubah juga, Bu. Y2 per Y1. Iya benar. Kalau misalkan kita ubah X2 per X1 maka
Y2. Y-nya juga akan kita balik ya. Y2 menjadi Y1. Y1. Right? Sudah jelas, Bu. Sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 23. Tolong dibuka bukunya halaman 23 dan Ibu punya materi tambahan buat kalian untuk kalian baca. Ini akan Ibu bagi materi tambahan, boleh kalian baca dari buku kalian, boleh juga nanti sebagai tambahan ini. Ibu tunggu kalian bacanya itu 5 menit. Yang kalian tidak pahami dikolomin atau digarisin. Nanti setelah selesai membaca, silahkan bertanya. Nanti kawan-kawan yang paham boleh ikut bantu menjawab. Oke? Karena nanti di situ akan Ibu nilai berarti keaktifan kalian. Ya, paham semua? Silahkan baca. Oke, sudah selesai dibacanya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanya? Saya, Bu. Silakan bisa. Yang mana? Ada masalah nomor 1. Halaman berapa? Halaman 4. Di sini tertulis banyaknya kelapa sawit itu ada 2. 2 karung, 4, 6, 8, 10. Dan itu terhitung dari lipatan 2. Lipatan genap. Nah misalnya jika karung ketiganya bagaimana, Bu? Untuk 3 karungnya? Oh, karena di sini selalu ada lipatan 2 aja ya, 2, 4, 8. Terus bagaimana kalau 3 kita mencarinya ya? Oke, sebelum Ibu jawab, siapa yang mengerti dan mau membantu dulu? Saya, Bu. Nah, silakan Fitri. Ini kan di situ diketahui 2 karung, berarti Rp36.000. Nah, berarti kita cari dulu kalau misalnya kita mau cari 3 karung, kita bagi 2 dulu tuh, kan itu diketahui 2 karung, kita bagi 2 dulu, jadi 36.000 18, berarti 1 karungnya 18 kan. Nanti kalau kita mau cari 3 karung, 36.000 tuh kita tambah aja 18.000, jadi hasilnya adalah yang dari 3 Ya, benar seperti yang Fitri bilang. Kalau misalkan 2 karungnya 36.000, yang kita ketahui 3 karung, tapi nggak ada yang kita bagi gimana? Kita kan bisa cari 1 karungnya dulu berapa? Gitu ya. 1 karungnya kalau 2 karung, kalau misalkan sederhananya gini, kalau misalkan 2 kuih 4.000, kira-kira kalau 1 karung berapa? 2.000 gitu juga sama ini. Kalau 2 karungnya 36.000, berarti 1 karungnya 36 yang tadi bagi 2 18.000. Nanti kita udah dapat di 2 karungnya 36.000. Maka tinggal kita tambah sama 18.000. Paham ya, Ti? Apa? Kalau mencari 3 karung, yaitu 2 karung 36.000 dibagi dibagi 2, yaitu 18.000. Habis itu kan udah dapat 18.000, karena 1 karung 18.000, jadi 36 ditambah 18.000. Iya, baik. Terima kasih. Lu udah bertanya tadi Lisa, Fitri. Oh, yang tidak dapat juga, tapi yang tidak dapatnya warnanya warna biru. Nah, Ibu ini ada satu hal peraga di mana di salah satu contoh kita menggunakan perbandingan senilai. Ya, coba boleh tolong Lisa bantu Ibu di depan. Kita di sini menggunakan ini ada jalan. Nanti ini ada mobil. Nah, di salah satu roda depannya mobil ini akan kita celupkan ke gincu. Ke pewarna boleh kalian pakai gincu, satu sisinya aja. Nah, oke, Nisa, tolong boleh pegang sebelah sini. Nah, ini kan satu sisinya aja kan? Di roda kan berbentuk lingkaran ya. Jangan di semuanya kalian penuhin satu roda, tapi satu sisinya aja nih, kayak Ibu nih. Nampak nggak? Nampak? Nampak Rizka? Nampak, Bu. Nah, kalian taruh di start. Ini akan kita lihat. Kalau misalkan 1 kilometer, dia akan kena yang di tempat hijau ini kan warna gincu Ibu hijau ya. Ada berapa putaran? Nanti kalau 2 kilometer berapa? Nah, mobilnya ini akan kita taruh di start, di bawahnya ya. Nah, kita jalankan. Kalau di 1 kilometer akan ada berapa putaran? Kita jalankan. Nah, terus kita lihat kalau di sampai 1 kilometer ada berapa putaran rodanya? 3. Ada 3 ya. 1, 2 dan 3. Maka terus kita akan lihat kalau 2 kilometer berapa, Bu? Nah, kita akan lihat lagi. Kita jalankan lagi ya. Ini yang pertama tadi kita letakkan di tempat yang sama. Ya, biar sama. Kita jalankan. Nampak nggak nih? Rodanya kurang nampak ya? Karena ini pewarnanya sudah agak sedikit memudar. Nah, kalau kita lihat, dari Nisa lihat ada berapa kalau 2 kilometer? Ada 3 juga. Ada 3 juga, berarti ditambahin sama 1 kilometer? Jadi 6. 6, berarti ketika 1 kilometer ada berapa? Ada berapa putaran? Nadia, ada berapa putarannya kalau 1 kilometer? 3. Kalau 2 kilometer? 6. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Nanti akan Ibu bagi kalian. Mobil-mobilnya ini akan Ibu bagi dan pewarnanya juga begitu. Nanti akan Ibu bagi per tetes, per kelompoknya, dan kalian akan mengujinya di kertas untuk menjawab LKPD-nya nanti. Oke, terima kasih Lisa sudah membantu Ibu.
Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk bentuk kelompok dulu coba. Jadi berapa kelompok nih? Dua kelompok boleh. Fitri, Nadia sama Sri ya, udah keluar sebentar di sini ya. Yanti, Ami sama Rizka. Nah, nanti akan Ibu coba perhatikan sebentar. Coba perhatikan ini ada RKPD. Nanti kalian kerjakan diskusi bersama teman-teman. Ditulis nama kelompoknya. Terus diisi ini ada beberapa permasalahan. Dan dari hasilnya nanti hasilnya apa yang sudah kalian dapatkan bersama kawan-kawan secara diskusi nanti kalian tuliskan di LKPD. Oh di maksud Ibu di kertas plano. Nanti karena kertas plano akan kita over ya. Kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu selama 30 menit. Nanti tambahan 5 menitnya untuk kalian tulis di kertas plano. Oke? Oh dikerjakan. Nanti kalian tulis di kertas plano yang ini. Kalian juga tulis di kertas plano ini ya, jawabannya ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Silakan bertukar planonya dengan yang satu. Oke, nanti kalau ada saran ataupun kritik kalian tulisnya di post-it atau di kertas kalian catat. Nanti akan Ibu tanyakan apa ada saran dan kritik untuk teman-temannya. Jangan dicuri. Sudah selesai? Sudah? Tolong dikembalikan kertasnya nanti biar kalau mau dicari atau dikritik tahu kemana. Kalian sudah mencatatnya di kertas? Sudah Bu. Oke. Kelompok 1 ada saran ataupun kritik untuk kelompok 2? Kira-kira apa? Garis yang dibuat di kelompok 2 Bu nggak terlalu lurus. Kira-kira kelompok 2 dengar nggak apa yang disampaikan ini? Dengar, Bu. Dengar. Garis yang garis itu tidak terlalu lurus, padahal lebih lurus lagi. Oh, harus harus pakai roll, ya, jadi tidak digunakan roll. karena kalau itu bergeser akan berbeda titiknya, itu akan berbahaya. Iya Bu. Lain? Ada lagi? Kelompok 2. Dari kelompok 2 ada untuk kelompok 1? Itu Bu, di yang Baca di kertas. ada stepnya yang ini. Ada di kegiatan yang 2 yang pertama itu. Di situ ada waktu 4 hari. Di semua harinya dikali 60, namun di situ dikalinya 4 kali 50. Oh, 50 ya, salah perkalian di situ ya. Berarti nanti tolong kelompok 1 diperbaiki ya, dicatat. Biar nggak lupa di mana yang harus diperbaiki nanti. Baik Bu. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita upload dulu untuk semua. Kelompok alhamdulillah sudah aktif semua. Oke, karena sudah selesai, boleh kembali ke tempat semula biar lebih rapi kembali. Tolong Ami duduknya rapi kembali di tempat semula. Iya Bu. LKP, oh ya, Ibu lupa tolong kumpulkan LKPD yang tadi untuk nanti Ibu nilai. Kan sudah Ibu bilang ya. LKPD Bu, kelompok kami Bu. Bu. Terima kasih Nadia, terima kasih, nanti akan Ibu nilai ya. Ya, Nah, sekarang bintang. Ibu akan bertanya setelah tadi penjelasan di PPT, sudah membaca dari buku, sudah berdiskusi, apa ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, akan Ibu buktikan, akan Ibu tanya. Ami, tadi apa bentuk umumnya? X1 X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ya, X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Y2. Oke, sebagai bahan evaluasi bagi kalian semua, sekarang tolong coba keluarkan kertas kalian. Satu kertas, selembar kertas. Buku catatannya, buku paketnya tolong disimpan terlebih dahulu. Kita akan kuis sejenak. Di sana ada Pika. Di sana punya itu. Ya, tolong ditulis apa yang telah kalian pahami. Ya, Bu. Dengan closebook tanpa lihat buku ya. Apapun itu, apa yang kalian pahami tulis saja, mau contohnya, definisinya ataupun sifatnya. Sudah? Sudah, tolong. Oke, kumpulkan ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengumpulkan. Nanti ini akan menjadi bahan penilaian secara individu kalian karena tadi diskusi secara berkelompok ya. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Tadi ada post-it yang Ibu bagi. Ya, dituliskan nanti dikumpulkan ke Miss. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian mau seperti ini lagi? Atau mau pembelajaran bagaimana? Nanti ditulis saja di post-itnya tanpa ditulis nama. Kalau usah ditulis nama, nanti dikumpulkan ke
guru kelasnya, ke miss-nya ya. Nanti miss-nya akan menyerahkan ke ibu. Oke. Nah, bintang-bintang yang sudah ibu beri tadi tolong disimpan dengan baik, ditempelkan di kartu yang sudah ibu tempel, yang sudah ibu bagi. Nanti di akhir semester kalian kumpulkan sebagai nilai tambahan kalian. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, oh ya, ibu lupa bilang, minggu yang akan datang kita akan lanjut tentang perbandingan nilai karena kita belum membahas tentang menyelesaikan masalah terkait grafik. Lalu kita akan lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke? Silakan Nisa pimpin doanya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim.